Kita harus menjaga kemurnian nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh beliau ya, bahwa kita itu harus hati-hati. Kadung Gus Adi paringi mobil ben barokah, lah tibake keturunane semprol ya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Menurut Kiai Haji Marzuki Mustamar, verifikasi nasab itu penting. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan Kanjeng Nabi. Sehingga kemurnian nasab itu sangat penting untuk dijaga. Jangan sampai sudah kita tabarruki, sudah kita cium tangannya, karena kita menyangka bahwa itu adalah cucu Nabi, ternyata keturunan semprul. Begitu kira-kira kata beliau. Kita simak videonya. Kita harus menjaga kemurnian nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya orang yang kita tabarruki pasti qot'i 100% keturunan Nabi. Harus dijaga kemurnian ini. Khawatir kalau nggak dijaga, sembarang orang gampang ngaku keturunan. Kadung ditabaruki pol-polan, kadung Gus Adi paringi mobil ben barokah, lah tibake keturunane semprol ya apa. Ngerti betul nih? Verifikasi itu penting. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh beliau ya, bahwa kita itu harus hati-hati ya. Kalau semua yang mengaku keturunan Nabi itu kita langsung percaya dengan berdasar husnudzon, maka akan banyak yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Makanya pertanyaan misalkan kalau ada yang mengaku cucu Nabi, itu penting. Misalkan pertanyaan, apa buktinya kalau sampean itu cucu Nabi? Coba buktikan kepada saya kalau sampean memang cucu Nabi. Misalkan begitu. Itu penting. Ya. Jadi bukan karena kita itu tidak percaya kepada zuriyah Nabi, bukan. Tetapi kita mempertanyakan, apakah benar ente itu zuriyah Nabi? Begitu. Ya. Karena ini kaitannya dengan Nabi, maka semua hal apapun itu yang dikaitkan dengan Nabi, maka harus jelas kebenarannya bahwa memang hal tersebut ada hubungannya dengan Nabi. Coba kita pikir, kenapa ulama sebegitunya meneliti itu hadis? Rawinya diteliti, silsilah sanadnya diteliti, muatannya diteliti, sehingga menyimpulkan bahwa hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, hadis ini maudhu. Itu karena ulama hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena ini ada kaitannya dengan Kanjeng Nabi. Begitupun dengan nasab, kita harus teliti, kita harus verifikasi. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan Nabi. Jangan sampai kita itu menyambungkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada sambungannya dengan Kanjeng Nabi. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar itu sangat masuk akal. Ya, sangat masuk akal. Jangan sampai kita sudah tabarruk kepada mereka itu, cium tangannya. Bahkan kalau di video itu kan ada yang sudah cium kakinya karena menyangka itu cucu Nabi, kok ternyata bukan. Malah cucu semprul, kata Kiai Marzuki Mustamar. Kan gak enak juga. Gitu ya.
Kemudian kalau ada ungkapan, ini kan ramai juga ada ungkapan bahwa lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Bos, salah mencintai itu sakit, bos. Sakit. Ente bilang begitu karena mungkin belum pernah merasakan. Salah mencintai itu ketika ente salah mencintai, setelah sadar, ente itu akan merasa menjadi makhluk yang paling bodoh di dunia ini. Anda akan merasa bahwa begitu bodohnya Anda dulu setelah Anda mengetahui bahwa orang yang Anda cintai itu salah. Salah mencintai itu sakit. Ente dibodohi, ente dibohongi, ente dimanfaatkan. Kalau ente sadar itu, ente akan merasa menjadi makhluk yang paling bodoh di dunia ini. Ya. Orang yang pernah merasakan, pernah salah mencintai seseorang, itu pasti paham apa yang saya katakan. Ya. Jadi kalau bisa, ya jangan salah mencintai. Kalau kita punya kesempatan untuk mencintai orang yang benar, kenapa tidak? Makanya harus selektif. Kan begitu. Harus selektif, harus verifikasi biar tidak salah mencintai. Sudah ada yang mengatakan, sudah kita itu mendengar bahwa nasab habaib misalkan itu diragukan. Loh, ini waktu kita, ini saat kita untuk memverifikasi itu. Ya, biar tidak salah mencintai. Loh, sudah Anda dengar ada tesis, ada tes DNA, ada filologi, ada sejarah dan semacamnya yang meragukan itu. Loh, kok masih husnudzon, lebih baik salah mencintai? Ya itu salah sampean sendiri. Salah sampean sendiri. Berarti memang memilih untuk salah mencintai. Loh, saat ini kita punya kesempatan untuk membenahi itu, untuk membenarkan itu. Ya. Jadi dipikir, masuk akal apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Jangan sampai kita itu salah mencintai. Harus verifikasi, harus diteliti. Tujuannya apa? Biar tidak gampang menyalahkan ataupun gampang membenarkan. Begitu. Semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.